Film ini mengisahkan aksi Mang John alias Rambo yang menuntut balas dendam karena kematian keponakannya yang tewas oleh kartel asal Meksiko. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, kita goyang dulu agar lebih rileks. Di sini Mang John sebenarnya sedang menikmati masa tuanya setelah sekian lama habis berperang melawan tentara Vietnam. Mang John kini tinggal bersama dua orang perempuan bernama Maria dan Gabriela yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Mang John. Hari-hari Mang John dihabiskan untuk mengurus kuda-kudanya dan membuat terowongan bawah tanah atau semacam bunker. Dan tak lupa membuat senjata andalannya sebuah golok. Di sore hari, Mang John dan Gabriela terlihat sedang berkuda bersama sambil ngobrol. Malam harinya Giselle mengadakan party di dalam terowongan bersama teman-temannya setelah mendapat persetujuan dari Mang John. Yang punya kumis ya. Setelah party kelar, kemudian Mang John menghampiri Gabriela dan Gabriela pun mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Because I found my father. Karena sebelumnya dia telah ditelepon oleh temannya yang bernama Giselle. Hal tersebut langsung dilarang oleh Mang John karena Mang John tahu betapa brengseknya ayahnya Gabriela. Tapi Gabriela terus memohon pada Mang John. Setelah Mang John menjelaskan, akhirnya Gabriela pun mengurungkan niatnya, membuat hati Mang John sedikit Mikir jangan goblok! Jangan menarang-narangkan dia ke aing! Tekolan aing! Di pagi hari, Gabriel sedang diceramahin oleh Maria karena ternyata dia masih ingin menemui ayahnya. Mang John pun langsung bergegas menghampiri mereka. Karena semakin dilarang, Gabriel semakin penasaran. Sampai dia pun berbohong sama nenek dan Mang John. Dia mengatakan mau pergi ke rumah pacarnya yang bernama Antonio. Sorry about everything earlier. That's okay. Di tengah perjalanan, Gabriel ini masih sedikit ragu antara mau lanjut atau tidak. Tapi karena tekadnya yang sudah bulat, dia memilih untuk melanjutkannya ke Meksiko. Singkat cerita, Gabriel telah sampai di rumah Giselle dan langsung disambut dengan ramah olehnya. No. You look great. Sounds huh? Yeah, it's fine. Life down here, it ain't easy, my sister. Akhirnya mereka berdua menuju apartemen ayah Gabriel. Dia masuk sendirian tanpa ditemani oleh Giselle. Setelah sampai depan kamarnya, dia langsung mengutuk pintunya, dan yang keluar adalah seorang wanita yang ternyata adalah istri dari ayah Gabriel. Tak lama ayahnya langsung menghampiri dia.
Tapi bukannya senang bertemu anaknya, dia malah menghujat Gabriel dan mengusirnya. Hal itu pun membuat Gabriel sangat sedih dan kecewa. Kemudian untuk menghiburnya, Giselle mengajaknya ke sebuah diskotik. Dan dari sinilah semua masalah itu terjadi. Dia dikenalkan pada seorang cowok yang kelihatannya sangat sangean mukanya. Kemudian memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat bius. Di sisi lain, Nenek Maria telah mengetahui kepergian Gabriel dan langsung memberitahu kepada Mang John. Tanpa pikir panjang, Mang John pun langsung bergegas untuk menyusulnya ke Meksiko. Dan disinilah Gabriel berada. Dirinya akan dijadikan wanita penghibur oleh kartel Meksiko yang bernama Martinez bersaudara, alias Hugo Martinez dan Victor Martinez. Sesampainya di Meksiko, Mang John langsung menuju ke apartemen milik ayah Gabriel yang bernama Miguel. Mang John pun langsung menanyakan keberadaan Gabriel. Miguel pun seolah tidak peduli, yang membuat hal itu pun langsung marah dan mengebrak pintu, yang membuat si Miguel ini agak sedikit ketakutan. Kemudian Mang John menuju ke rumah Giselle. Mang John menanyakan keberadaan Gabriela. Tapi Giselle terus berbohong dan mengelak. Sampai kemudian Mang John melihat gelang milik Gabriel ada pada Giselle. Yang artinya Giselle sebenarnya mengetahui keberadaan Gabriel. Dan dialah yang telah menjualnya pada Martinez bersaudara. Tapi tetap aja nih, Giselle terus mengelak. Sampai-sampai Mang John pun harus mengeluarkan senjata andalannya untuk mengancam si Giselle. Dia pun akhirnya mau mengakui dan memberitahu kepada siapa Gabriel dijual. Dia menunjuk ke si pria sangean. Kemudian si pria pun pergi keluar bersama seorang wanita untuk melepaskan hasratnya di mobil. Dan saat akan melakukan pengejotan, tiba-tiba Mang John langsung memitingnya. Tak lupa dia pun memberikan pelajaran yang sangat mantap. Setelah puas, Mang John pun meminta dirinya untuk mengantarkan ke tempat Martinez. Mang John pun dengan nekatnya langsung menuju ke markas Martinez seorang diri. Dia tidak menyadari bahwa dia mulai diintai dan diikuti oleh anak buah Martinez yang jumlahnya semakin bertambah dan bertambah. Sampai pada suatu tempat dan Mang John sudah berhadapan dengan Martinez bersaudara yang ternyata dirinya sudah dikelilingi oleh anak buah Martinez yang jumlahnya cukup banyak. Mereka pun mulai meledek dan menertawakan Mang John karena mereka belum tahu dengan siapa orang yang mereka hadapi. Mereka pun kemudian langsung mengeroyok Mang John seperti maling ayam hingga babak belur. Setelah puas mengeroyoknya, mereka pun meninggalkan Mang John tergeletak tak berdaya. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Carmen. Dia langsung menolong Mang John dan membawa ke rumahnya untuk diobati.
Si se queda tranquilo, esto debe aguantar. Una contusión. Setelah beberapa hari, Mang John pun akhirnya sembuh dan sudah siap untuk melanjutkan mencari Gabriel. Berkat informasi yang diberikan oleh Carmen, dia pun langsung menuju ke tempat bisnis milik Martinez bersaudara. Dengan berpura-pura sebagai pria hidung belang, Mang John mulai menghabisi anak buah Martinez satu persatu. Dia berhasil menemukan Gabriel dengan kondisi yang sudah sangat sekarat, dengan tangan penuh luka bekas suntikan. Kemudian Mang John langsung bergegas membawanya ke kampung halaman. It's gonna be good. It's gonna be alright. No, don't do it. Namun sangat disayangkan, di tengah jalan, Gabriel mengembuskan nafas terakhirnya. Dan inilah bagian yang kita tunggu-tunggu. Mang John mulai merencanakan untuk membalas dendam dengan cara membuat jebakan di sekeliling rumahnya, termasuk dalam terowongan. Karena nanti para bajingan-bajingan itu akan dipancing agar menuju ke rumah Mang John. Mang John pun kembali lagi ke Meksiko dengan tujuan untuk menghabisi si kurus alias Victor yang telah membuat tanda di wajah Mang John. That was dangerous. Revenge. I want them to know. Satu persatu anak buahnya mulai dihabisin. Dan inilah yang terjadi di pagi hari. Mang John sengaja menempelkan foto Gabriel di tubuh si Victor supaya memancing Hugo Martinez dan anak buahnya menuju ke rumah Mang John. Singkat cerita, Hugo Martinez dan anak buahnya sudah memasuki halaman rumah Mang John. Mereka langsung disambut dengan ledakan dan selamat datang di wahana bermain milik Mang John. Bagikan tikus masuk dalam perangkap, mereka mulai di-end satu persatu, yang pastinya membuat hati kita menjadi riang gembira. Bapak RT Jono rupiah kali ini ya. Yang mana Pak RT Jono? Yang punya kumis ya. I could have killed you 10 times. In your chest. And rip out your heart! Mang John sengaja menyisakan si Hugo Martinez karena emang Mang John sengaja ingin melihat wajah si Hugo tewas.
dengan ending yang sangat memuaskan hati kita pastinya. Intinya, jangan suka meremehkan orang yang kelihatannya lemah dan tua. Dan jangan membuat masalah sama Mang John. Karena sebanyak apapun musuh yang ada, pasti akan dihabisin sama Mang John. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.